Mouse merupakan drama ongoing yang dibintangi oleh Lee Seung Gi dan Lee Hee Jun, bergenre mystery thriller. Drama ini menceritakan tentang perburuan pembunuh berantai super jenius yang diturunkan melalui game. Memasuki episode ke-8 pada 25 Maret 2021, Mouse masih tetap konsisten mengundang rasa penasaran. Banyak penonton yang melahirkan spekulasi maupun teori-teori aneh tentang karakter yang masih misterius. Kali ini mengandung spoiler, jadi untuk kamu yang belum menonton, bisa ditahan dulu rasa penasarannya ya. Berikut ini beberapa rangkuman teori drama Mouse yang bikin merinding namun masuk akal. Satu, anak yang terlahir dengan gens psikopat berjumlah 3 orang. Prediksi lahirnya anak dengan gen 1% psikopat dan 99% jenius, meresahkan semua orang. Dalam drama ini sendiri belum diketahui berapa anak yang terlahir dengan gen langka tersebut. Namun penonton berteori jumlahnya bisa mencapai 3 orang. Salah satunya telah diungkapkan bernama Ji-hoon dan percaya kuat sebagai anak dari pembunuh berantai, Han So-jun yang dijuluki Headhunter. Dua, Jung Beom adalah salah satu anak yang memiliki gen psikopat, namun bukan pembunuh selama ini. Jung Beom diperlihatkan sebagai polisi teladan yang super baik, bahkan tergolong polos. Namun pada episode 7, ia didiagnosis hilang ingatan akibat cedera kepala. Sifatnya berubah total dan mulai menunjukkan ciri-ciri psikopat. Hal itu memunculkan teori bahwa Beom merupakan salah satu dari anak-anak yang terlahir dengan gen psikopat dan menutupi identitasnya dengan kedok polisi teladan. Namun karena hilang ingatan, sifatnya kembali ke semula. Kalian sadar nggak? Awalnya banyak yang bingung kenapa orang senaif Beom bisa lulus ujian kepolisian. Mungkin memang karena Beom aslinya seorang jenius. Tiga, Sung Yohan bukanlah anak Headhunter dan kemungkinan adalah Jaemin kecil. Selama beberapa episode, kita digiring untuk percaya bahwa Sung Yohan adalah sosok Jae-hoon kecil. Namun, dokumen hasil tes DNA yang ia miliki menambah spekulasi bahwa dirinya bukanlah anak Headhunter. Lewat adegan masa kecil, bisa diasumsikan bahwa ibunya memiliki 3 anak. Jae-hoon adalah anak dari pernikahannya dengan Headhunter, sementara Jaemin dan Yeji merupakan anak dari pernikahan kedua. Clue lain juga muncul lewat perkataan Yohan pada ibunya. Apa kamu tahu bahwa anakmu seorang pembunuh? Kemungkinan yang ia maksud adalah anak ibunya yang lain. Teori ini tidak menutupi kemungkinan bahwa Sung Yohan adalah sosok Jaemin kecil. Anak psikopat sebenarnya bukanlah Jae-hoon, melainkan Jaemin lewat adegan flashback. Jae-hoon kecil diduga membunuh satu keluarganya kecuali sang ibu. Namun, sang ayah tiri meninggal dengan cara ditusuk dari atas tangga. Saat itu terlihat jelas bahwa yang berada di atas hanyalah Jaemin. Banyak yang berasumsi bahwa sejak kecil sebenarnya Jae-hoon hanya kelewat jenius dan berspekulasi bahwa psikopat yang sebenarnya adalah sang adik tiri Jaemin. Lima, Sung Yohan hanyalah kambing hitam. Semua orang setuju bahwa Sung Yohan mencurigakan dan mungkin sedikit psikopat. Selain itu, banyak adegan dibuat untuk meyakinkan penonton bahwa ia adalah pembunuh cerdas yang diburu detektif Komochi. Namun, mengapa pembunuhan sepintar itu malah meninggalkan sepatu berlumuran darah sembarangan? Jika kita memperhatikan detailnya, banyak hal tentang Yohan yang berlawanan dengan kepribadian seorang psikopat jenius.
Dokumen tes DNA yang ia miliki tetap menjadi kunci utama teori ini. Johan mengetahui banyak hal, sampai-sampai bisa mendapatkan foto TKP yang tidak dimiliki polisi. Lalu, ada adegan saat Johan memeluk pacarnya dan mengatakan bahwa ia merasa terjebak dan takut. Jung Barum adalah pelaku yang asli dan merupakan anak kandung headhunter. Teori paling populer ini meyakini bahwa Jung Barum adalah anak kandung headhunter. Itu artinya ia merupakan sosok Jaehoon kecil, sekaligus pelaku pembunuhan. Dengan berpura-pura naif, Barum dengan mudah masuk ke penyelidikan demi membantu pergerakan detektif tanpa dicurigai. Teori ini juga masuk akal untuk menjelaskan insiden bocornya taktik manipulasi video penculikan. Selain itu, keberadaan Barum di TKP saat kasus petugas sipir terjadi dianggap sebagai awal mula dari aksinya. Jika diamati, penjaga sipir, Choi Kok tersebut merupakan satu-satunya korban yang tak dibunuh. Kasus ini tak hanya dilakukan sebagai dari permainan, namun juga ajang untuk pamer kepada ayahnya, headhunter yang mendekam di penjara tersebut. Jung Barum menjebak Sung Johan dengan manipulasi bukti. Teori ini mungkin tak berdasar, namun jika ditarik sebuah titik temu, maka perburuan ini berawal dari kasus nenek Oh Bong Yi. Bisa saja setelah mendapat pesan dari nenek Bong Yi, Barum datang lebih dulu dan membunuh si nenek. Johan yang tiba belakangan otomatis menjadi saksi yang sebenarnya saat itu Barum gak bisa melihat dengan jelas siapa sosok yang memergoki aksinya. Yang ia tangkap hanya aroma mint dan tangan kidal. Dengan tujuan mencari tahu identitas saksi, Barum memberikan keterangan tentang pembunuhan nenek Bong Yi yang bertangan kidal. Padahal berdasarkan kesaksian Bong Yi, pembunuh aslinya tidak kidal sama sekali. Semenjak kasus itu, tersangka yang sebelumnya samar-samar menjadi lebih jelas. Semua bukti dibuat mengarah pada sosok Johan, termasuk saat Barum menyinggung soal jam tangan Choi Kok yang tiba-tiba ditemukan di TKP. Hal itu terlihat seperti Barum sengaja ingin menjebak Johan. Dan menurut kamu, mengapa setelah kasus ini Johan menyimpan foto Barum di ruang bawah tanah? Apa karena Barum saksi, atau karena ia tahu bahwa Barum adalah pelakunya? Delapan. Shin Sang merupakan pembunuh yang sebenarnya, jika Sung Johan bukanlah pembunuh sebenarnya. Dan Jung Barum memang polisi teladan, maka pembunuh yang asli bisa jadi tak ada hubungan darah dengan headhunter. Teori ini berkeyakinan bahwa detektif Shin Sang adalah satu dari 3 anak yang memiliki gen psikopat. Petunjuk itu ditampilkan jelas dalam episode pertama, di mana istri dari seorang pimpinan politik bernama Shin Sung Min juga tengah mengandung. Selain itu, ketidakhadirannya pada saat krusial patut dipertanyakan. Nah, itulah tadi sederet teori-teori yang beredar mengenai drama Mouse. Menurut kamu, teori mana yang paling greget?